Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat, jamaah takziah, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para orang tuaku sekalian, bil khusus keluarga besar almarhumah Ibu Rahmatiyah binti Abdurrahman Baso, tetangga, kerabat, keluarga, semua yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah rahmati berkahi kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, dengan ikhlas kita hadir bersama-sama berkumpul di rumah duka, tentunya dalam rangka mendoakan dan menghibur tuan rumah dan juga mendoakan almarhumah. Saya selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa orang yang meninggal itu hanya doa yang diharapkan. Orang yang meninggal itu yang bisa membuatnya mendapatkan kebaikan di tempat yang barunya namanya kubur, itu hanya doa. Saya sering menyebutnya tempat yang baru, karena banyak orang biasa sebut dia sudah tenang di tempat peristirahatan terakhirnya. Tidak. Orang mati itu, kuburan itu bukan tempat istirahat terakhir. Tapi orang yang mati dalam keyakinan kita baru memulai untuk kehidupan yang lebih panjang. Karena dikubur dia akan ditanya, sambil ditanya dia akan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Habis kiamat akan menunggu lagi di padang mahsyar sampai dia selesai ditimbang apakah lebih banyak kebaikannya atau keburukannya. Kemudian dia harus lewati lagi sirat. Ya. Saya tadi dari luar ke sini sudah lewati titian siratal mustaqim di belakang sana. Yang sudah dicor jadi dikasih ke balok-balok. Itu ku jalani. Kayak tonga di titian siratal mustaqim. Kalau jatuh neraka ku dapat. Alhamdulillah lolos. Setelah itu barulah dia ditentukan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Jadi salah kaprah kalau ada orang mengatakan dia sudah kembali atau dia sudah tenang di tempat peristirahatan terakhirnya. Tidak. Orang yang mati itu di kuburan itu bukan tempat istirahat terakhir, tapi itu kehidupan yang baru akan dimulai dari kehidupan yang panjang yang Allah sudah tetapkan. Karena dalam surga itu nanti kalau kita ditetapkan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi sudah kekal selama-lamanya lagi kalau orang sudah masuk dalam surga. Tapi syukurnya kata Rasulullah, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Karena malam ini malam Jumat, malam berkah. Saya mau tanya semua, mau masuk surga? Insyaallah, mau masuk surga? Yang mau pertama gitu yang dihitung. Ya, yang tadi, yang kedua baru dibilang mau tidak dihitung. Bisa dibikin ketiga kali. Mau masuk surga? Mau sekarang atau besok?
Hah? Jangan ambil dulu. Pikir-pikir maki dulu, kapan Ki mau bilang maki. Nanti saya malam ke terakhir juga. Makanya Bapak Ibu sekalian, karena orang yang ada di dalam kubur itu akan tinggal selama-lamanya sampai datangnya hari kiamat, dan tidak ada sampai hari ini orang yang pernah ke kuburan sebelumnya. Semua yang hadir di sini, tidak kecuali kalau ada yang pernah mati suri, tapi semua orang rata-rata pasti begitu dia diturunkan di dalam kubur, itu pengalaman pertamanya dia di kubur. Tidak ada orang yang pernah pergi survei 3 hari tidur di dalam kubur, tidak ada, Pak. Maka ketika dia turun, ini almarhumah begitu diturunkan di dalam kubur, dia pasti akan kaget, dia akan tak bangka. Apa ini? Tempat apa ini? Kenapa sempit sekali? Di depan tanah, di belakang tanah, di atas tanah, di bawah tanah. Tidak bisa Kak goyang. Apa ini? Maka kita butuh supaya dia bisa tenang. Dia tidak kaget dengan kondisi seperti itu. Dan caranya apa? Doa. Makanya doa itu penawar terbaik bagi orang yang meninggal. Dengan doa kuburnya jadi lapang, dengan doa kuburnya jadi terang. Makanya orang yang jarang didoakan kalau mati, Pak, dia akan menangis. Lagi di malam Jumat seperti ini, di hari Jumat itu dia akan naik di atas batu nisannya, menangis, mana semua mi keluarga aku, mana semua mi besti-bestiku. Yang waktu ku hidup bateku nak kasih nak kasih ingat, bateku nak datang sedikit-sedikit di grup ada ke kumpul-kumpul. Begitu mati na lupa mana doakan. Itu semua Pak akan seperti itu kalau orang yang tidak dikirimkan doa. Makanya itulah pentingnya orang bermuamalah, bersosialisasi, punya banyak teman supaya kalau mati kita tidak ada yang lupa kita. Ya, lihat kita almarhumah. Banyak orang. Ya, jarang-jarang saya ini di Parang ini. Begini banyaknya kalau meninggal. Ya. Jarang, Pak. Itulah enaknya orang kalau ceramah di lorong. Selalu kelihatan banyak. Iya. Daripada ceramah ini kalau dibawa kita pergi di Karebosi tidak ada ya Bapak. Ya, kenapa beliau bisa didatangi takziahnya sebanyak ini? Karena waktu hidup juga suka menuai kebaikan, suka menabur kebaikan. Maka ketika dia meninggal dia juga menuai kebaikan. Ya, banyak orang urus. Ya, bukan tebar perbombekan. Tapi saya kalau di Parang ini, ku jamin tidak ada yang suka pokok bombe-bombe. Begitu deh. Tidak ada yang situ jadi. Nah, di sini di kampung paling ramah, paling suka Tidak ada yang suka baku salah-salah. Pun kalau ada paling 1-2 hari baku baik lagi tahu. Makanya doakan beliau. Itulah sebabnya Bapak Ibu, semua ritual keagamaan kita yang berkaitan tentang mati itu intinya doa. Karena yang diharapkan almarhumah tinggal doa. Saya pernah ceramah di satu tempat. Ada bapak-bapak habis ceramah, dia datangi saya. Dia bertanya, dia bilang, Ustaz, tadi kita ceramah, kita bilang orang mati itu tidak butuh lagi makan. Saya bilang, cocok. Tapi kenapa Ustaz kuliah masih banyak itu tradisi di masyarakat, kalau meninggal baca-baca makanan. Berarti nak kasih makan ini, nak pakan rending itu tomatea. Berarti dia masih kasih makan itu orang mati. Saya langsung bilang, cocok Pak. Kita bertanya sama saya, karena saya pelaku. Maksudnya Ustaz, saya pelaku, nah saya guru pemaca, ini juga di sebelahku. Kesalahannya orang hari ini bertanya kepada seseorang yang tidak melakukan dari apa yang dia tanyakan.
bertanya tentang bagaimana hukumnya maulid, tapi sama orang yang tidak mau maulid, pasti bilang haram. Kan dia sendiri tidak kerja. Kebetulan dia bertanya tentang baca-baca, suruh baca sama saya, aku kan anak ke pelaku. Nah bilang kalau pelaku kipai Ustaz jelaskan bagaimana maksudnya itu. Saya bilang begini Bapak, orang tua dulu itu tidak mau isota. Dia tahu diri dengan segala kekurangannya bahwa dia tidak pernah sekolah agama, tidak banyak doa nah hafal. Daripada dia sendiri yang baca doa dan salah baca, lebih bagus dia cari guru, orang yang pintar baca doa, orang yang pernah sekolah agama, itu nak panggil ke rumahnya. Tabe, bacakan saya doa untuk toto aku, untuk orang tuaku ini. Karena saya tidak tahu kak baca doa. Makanya itu dikasih nama suruh maca. Tahu anak suruh, orang yang dia suruh karena dia tidak tahu. Daripada dia tahu disuruh baca. Dibaca misalkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Suruh baca doa bangun tidur na baca. Itu membangun ngasin tomateha. Dia tahu, maka dia suruh, makanya istilahnya suruh baca. Tahu anak suruh karena dia tidak tahu. Tapi kalau ada di keluarga anak yang pintar baca doa, tidak usah makin panggil, kita tunggu di situ. Saya pas semenjak jadi ustad, tidak ada itu sepupu satu kaliku yang suruh yang panggil guru pemaca. Saya mana panggil? Dia bilang untuk apa lagi kita panggil orang kalau ada di sepupu? Hitung gorra. Saya bilang bukan sih sebenarnya persoalan afdal tidaknya, gorra lah jadi boya. Kedua, dia tanya, terus apa fungsinya itu makanan? Dua. Satu, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifa, muliakan tamumu. Itu guru apa? Guru pembaca iya, itu tukang baca-baca, itu tamu. Dia datang ke rumah tak baca doa, dia posisinya tamu. Bentuk keimanan tak sama Allah, ya jamu dia karena tamu. Dan yang kedua kata Nabi, salah satu sebab doa itu cepat dikabulkan kalau doa tak diiringi dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Bersedekah. Maka setelah kita baca doa, makanan yang ada di hadapannya Pak Imam itu disedekahkan untuk Pak Imam. Silakan makan. Paling kalau ada pahalanya diniatkan untuk yang meninggal. Itu maksudnya. Tidak ada sama sekali Pak kami, guru pamaca, berniat bahwa makanan itu dikirimkan untuk orang mati. Tidak ada. Itu makanan untuk guru, sebagai bentuk penyambutan tuan rumah, sebagai bentuk sedekah dari tuan rumah. Bukan untuk orang mati. Makanya itu orang kalau suruh mace tahu usahakan itu disedia yang suka ke guru. Gimana guru? Biasa tahu kalau dari situ jujur hakina karena kasih makanan nasuka gitu, tomatnya nasadia ustaz. Jadi baru dilihat saging pantangan kan ada lekanta. Itu tidak banyak guru pemaca kau rusuk-rusuk. Tidak gini ya, bagi ke servis ya guru. Ini tuna hidup itu orang mati saging Indomie na makan. 7 hari dibacakan real lona saging Indomie na sadia. Itu juga ganti-ganti rasanya. Hari pertama Indomie goreng, andala kan? Hari kedua soto, ketiga kaldu, keempat coto Makassar, kelima ayam bawang. Yang ketujuh na panumpangan reang, guru saya main bandara. Kalau kamu Indomie. Begitu Pak Budi, jadi itu fungsinya itu. Ya, sama itu kalau mendekati lebaran, masuk puasa, ada istilah tahu muntuli bulan. Sebenarnya itu metodenya orang tua tak dulu supaya nak kasih kumpul semua anak-anaknya sebelum masuk puasa. Dengan cara apa? Itu tadi baca-baca doa baru kita makan-makan bersama. Karena kalau masuk puasa susah makin kumpul, masing-masing punya kesibukan.
Itu maksudnya. Tapi kadang banyak orang, Pak, matanya melihat, tidak pernah bertanya, langsung bertanya, berkata itu salah, itu bid'ah, itu neraka. Oh, salah kita belajar agama kalau begitu. Dia bilang tidak pernah Nabi lakukan, Nabi tidak pernah kerjakan. Kita belajar ki agama, ada dalam agama itu namanya kias. Kias itu menyerupakan, menyamakan hukumnya. Seperti Nabi tidak pernah berzakat dengan beras, tapi dikiaskan beras itu dengan makanan pokok. Berarti zakatnya itu dengan makanan pokok. Sama ini, orang mati butuh doa, tapi bagaimana caranya mengirimkan doa kepada orang mati tergantung bagaimana cara agar dimudahkan itu baca doa. Dia panggillah guru, kumpulkan orang dalam takziah. Ini kan metodenya, namanya syiar, cara. Itu kan sebanyak Pak sering tanyakan itu, kenapa itu takziah mesti ada lagi 7 harinya, 40-nya, 100-nya. Tidak ada dikata mesti, tidak ada di pernah bilang harus. Kalau mau kok kerja, tidak mau kok jangan tomak kok. Karena yang dilarang dalam takziah itu Pak satu ji apa? Bikin susah tuan rumah. Mana suaminya almarhumah? Enggak menikah. Oh, pas belum menikah. Berapa bersaudara beliau? Jadi beliau tinggal di mana ini? Di sini sama saudaranya. Mana saudaranya? Oh, iya. Disusahi ini malam? Tidak. Sudah Mi. Satu gitu larangannya orang takziah Pak. Kalau bikin repot tuan rumah. Tuan rumah tidak direpoti. Kalau merasa direpoti tidak ada acara di malam. Pak, Ibu, saudara-saudaranya almarhumah ini sayang sama almarhumah. Maka bagaimana caranya meluapkan rasa sayangnya itu? Dia bikin acara di malam. Karena pasti ditanya, bagaimana cara aku balas kebaikannya ini kodong adikku, saudaraku. Nggak ada. Ini caranya bikinkan acara begini. Supaya banyak kodong doakan. Saya pernah diundang acara takziah, Bu. Hari ke-100-nya bapaknya. Dia bikin di mana? Di Hotel Mercure. Anak itu kerja di Pertamina Balikpapan. Anak satu-satu. Apa jawabannya anaknya? Dia bilang, Ustaz, rindu sama bapakku. 100 hari mak ditinggalkan. Tidak ku tahu bagaimana caranya balas kebaikannya bapakku. Jadi saya bikin acara ini, kuundang semua teman-temannya bapakku. Dan apa yang terjadi? Selama kita di hotel ini, di gedung ini, 3 jam kita pakai ini gedung, tidak ada yang ku dengar cerita kecuali kebaikannya bapakku yang dibahas. Sehingga semua mulut yang datang di tempat ini berdoa untuk kebaikannya bapakku. Kan cara, Pak, metode. Ya? Oke. Ini metode. Cara orang tua kita dulu membuat kegiatan supaya kita tidak putus mendoakan almarhum. Jadi saya selalu bilang, Pak, kita mau laksanakan hari ke-40, 100 silahkan. Tidak mau juga tidak masalah. Yang jelas jangan putuskan berikan doa kepada orang yang meninggal, karena tinggal doa itu nah Arab. Iya. Bahkan saya mengatakan ini kan tradisi kita, Pak. Coba lihat orang Jawa itu, kalau kita ke Jawa, orang meninggal, mana ada takziah? Teman saya yang tinggal di Surabaya kaget. Kemarin ada teman saya datang dari Nganjuk, Pak, dari Jawa Timur. Saya bawa takziah. Saya suruh ceramah, setelah saya ceramah, saya suruh dia ceramah. Dia kaget. Dia bilang, loh acara apa ini Ustaz? Saya bilang acara takziah. Maksudnya takziah gimana? Saya bilang kayak begini, pakai ceramah, habis itu ditutup dengan doa. Dia bilang kalau kami di Jawa itu 7 hari cuma baca Yasin, baca tahlil. Tapi di sini kok pakai ceramah. Saya bilang inilah budaya kita kalau ada orang meninggal. Selama tidak merepotkan tuan rumah. Karena banyak itu Pak, orang tidak mau tahu mina pakai budayanya. Pintar agama tapi lupa budaya. Orang begini itu tidak benar juga. Bahkan dia suka ikut-ikutan budaya-budaya dari luar. Maksud saya kalau budaya luar jimon ikuti, mending budaya tertombo di sini terapkan.
Ada yang lagi bilang paling bagus itu budaya dari Arab. Tidak semua, bos. Karena tidak semua itu Arab itu budaya. Karena banyak itu orang ketanja-tanja Arab, nah bilang agama itu. Oh, bukan. Pisahkan mana Arab yang bahagian dari syariat, mana Arab yang bahagian dari budaya. Kalau budaya Arab mengikuti, mending budaya tak di sini nu pakai. Budaya tak di sini banyak tonji sejalan dengan agama. Kita punya sifat tahu, saling menghormati, sifat lebih, sifat ingat, gotong royong ada bulu si batang. Ya, harga diri ada namanya sirik napace. Yang sekarang mulai berubah menjadi siwik napace. Ya, ada berbesar hati namanya Julwati, hati raja, baso. Ini metosok ke Arab-Araban. Bukan kita benci Arab, tapi maksud saya tidak semua itu Arab kita terima sebagai budaya. Coba contoh. Orang Arab itu Pak terbiasa makan satu kapar namanya satu apa bahasa Indonesianya kapar itu? Nampan. Satu nampan Pak berbanyak, nah patanannya. Dari ribu dia cuma pusing aja lari-lari ke kanan. Tanpa pilih baru pilih puji bilang tidak ribu nih. Saat rame materi nah. Lewat. Masuk mungkin masuk. Kasih tongan satu kurung. Deh, itu sampai di mana itu? Oh, Arab. Orang Arab itu Pak budayanya satu nampan itu makan berbanyak, paling banyak 5. Saya itu sering kalau bawa jemaah pergi umroh Pak, kalau kita dibawa makan di restoran Arab, makan makanan khas Arab pasti begitu. Bahkan bukan pakai nampan Pak, plastik itu gelar. Masih lebih bagus sih kita di sini pakai daun pisang. Dia plastik nih Pak. Di situ Tommy itu wajarlah. Kenapa? Karena orang Arab itu rata-rata makanannya kering, nasi biryani, nasi mandi dengan kambing gulingnya kan, wajar. Ya ini kita mau pakai di sini makan palu basah, satu kapar ber-5. Di situ Tommy na campur, nampak na bagi 5. Tidak ada tompo yang cuci tangan terpasang. Lebih jampu, bajikin tu balena. Orang Arab itu kalau kita di sini kalau ketemu cipika-cipiki kita, assalamualaikum. Orang Arab itu tidak, bukan pipinya, hidungnya apa si tundru, hidungnya dia tos, pak. Ya wajar Arab, panjangnya nuna, hidungnya. Dia wajar orang Arab dia bakut tos hidung karena kenapa? Memang hidungnya mancung. Ini kau mau bawa di sini? Duluan rapat bibirmu. Apa namanya ini Bu? Kalau ada di sini ahli hadis, saya tantang. Datangkan kepada saya dalilnya tentang hadis. Tidak ada Pak. Tapi kenapa orang kalau ada orang lewat nama tabi pasti dibilangin nabanan nih anak, sopannya ini orang, betul? Padahal tidak ada dalil bilang kalau begini kesopan, tidak ada. Ini kaidah al-adatul muhakkamah, adat bisa jadi hukum. Ini lagi belajar orang kaidah fikih. Kebanyakan orang belajar agama, Quran, hadis, cocoki, tapi untuk mengkaji dua ini ada alat namanya. Tidak ada dalil itu. Nabi tidak pernah bilang, Allah tidak pernah berfirman, Innallaha yuhibbut tabiqin. Allah cintai orang mattabi. Tidak ada Pak. Tapi kenapa orang yang mattabi dibilangi orang sopan? Karena itulah tradisi, budaya, adab yang berlaku di tengah masyarakat.
Pila lumpur nih. Bukan lalat jadi lumpur batu dia apa? Malu sih. Ternyata anak bapak sama saja. Bahkan saya mau katakan matabe itu bagian dari tradisi kita orang Indonesia. Tidak diajarkan di Arab, tidak diajarkan di Afrika, di Amerika. Dan sebagai orang Indonesia, Pak, bukan persoalan itu budaya itu Pak, tidak butuh dalil. Bukan itu, Pak. Sebagai orang Indonesia, tradisi ini harus kita pakai karena ini yang dimaklumkan di tengah masyarakat. Karena ada ustadz itu saya lihat di YouTube, Pak, dia haramkan orang untuk membungkuk di depan orang lain, katanya tidak boleh, haram karena membungkuk itu hanya untuk Allah. Bukan persoalan kita menyembah, ini pengadakan. Kita sujud, kita rukuk begini, Pak. Ini bukan rukuk penyembahan, ini bukan rukuk penghambaan, tapi ini rukuk pengadakan. Ada. Bukankah agama kita ini datang di utami makarimal akhlak? Nabi datang untuk menyempurnakan akhlaknya orang. Tapi inilah, Pak, keerorannya orang berpikir. Tidak adanya dalam Quran, dalam hadis dan sunnah dibilang haram. Sampai biar sungkeman pun haram. Pala popor di depan orang tua, kita duduk di bawah, mama, bapak duduk di kursi, dibilang haram. Karena sama dengan menyembah orang tua. Mana kita sembah? Itu bentuk adab. Lah buntu. Saya susah, Pak, meyakinkan orang-orang yang begini. Nggak tahu bagaimana caranya belajar. Seandainya banyak uangku, Pak, ku deportasi semua pergi di Arab. Di sana mau kau tinggal. Kau tidak mau pakai budaya di sini. Makanya orang beragama bagus, tapi budayamu juga ikuti. Matabe dilarang. Makanya saya, Pak, kalau ke Tanah Suci, lihat ada orang Indonesia, orang pakai baju batik, pakai sarung, peci hitam, kemudian dia jalan menelangkai kaki orang. Aku bilang, kurang ajar ini orang. Kenapa? Karena orang Indonesia dan dia tidak matabe. Berarti dia kurang ajar. Tapi kalau saya lihat orangnya tinggi besar hitam, itu saya tidak bilangi. Kenapa? Karena dia orang Afrika dan dia tidak diajarkan tradisi itu. Dan berarti dia tidak kurang ajar. Di Afrika, caranya orang menghormati, ya jalan begini saja. Makanya pernah ada jamaahku dilangkai sama orang Afrika, batena marah-marah, batena pote-pote, Pak. Peralak bakam poin. Baji dari langir. Karena ngapa bebasa bolang-bolang. Melangkai kisi kamu. Jadi ku tanya ke ngapa ki Bu? Pak, Bapak. Dia bilang tidak Ustaz, melangkai kah? Baik na perasaanku dulu lihat-lihat Kak, badan datang nalangkai. Jadi saya bilang tidak kurang ajar ki Pak, karena dia orang Afrika, tidak diajarkan matabe di negaranya. Saya bilang kau bukan apanya Ustaz? Nalangkai Kak, baru pakai ki ihram. Ditahu itu kalau pakai ihram tidak pakai apa-apa di dalam. Nalangkai ya masuk ke kepala aku dalam sarungnya. Dan bagaimana tidak kaget ke kalian ke lato-lato? Saya bilang tak bangka aku lagi ke lain dari yang lain. Ternyata lato-lato Afrika. Dah. Bukan tarifan. Jadi apa ya? Ini saya selalu sampaikan Pak, bahwa mari kita beragama itu baik, tapi jangan juga bertutup mata dari budaya yang kita selama ini menjalankan di negara kita. Takziah ini rangkaian dari budaya. Ya, takziah ini rangkaian dari budaya yang di dalamnya ada muatan agama. Masa kita dikumpulkan begini kemudian kita masuk neraka gara-gara datang dulu dengar ceramah? Kena aneh, Pak. Ya oke lah, kita tetap pegang pendapat tak bahwa Nabi tidak lakukan. Ya sudah, tidak usah makin datang.
Tapi jaga ketutui bawata, jaga mulut. Kalau kau tidak mau datang silakan dengan kepercayaanmu, tapi jangan kau bilangi kami yang datang sebagai penghuni neraka. Masa mau gara-gara pikir dengar ceramah masuki neraka. Pernah ada temanku bilangi, dia bilang insaf kok itu ustaz, berhenti mau ke maulid, berhenti mau ke takziah. Jadi saya bilang saya akan berhenti takziah kalau pernah mau buka pintu neraka, saya orang takziah dia di dalam. Kan masih mak bedeng-bedeng jago. Ya saya juga boleh mak bedeng-bedeng. Pendapatmu silakan, pendapatku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanmu amalanmu, amalanku amalanku. Kita bertanggungjawabkan nanti sama-sama di hadapan Allah. Kan selesai. Nah orang kalau saling menghargai. Ya, oke Bu. Yang kedua, jadi yang pertama itu doa untuk almarhumah. Yang kedua tadi, yang kedua kehadiran tak malam ini datang untuk apa? Takziah. Apa itu takziah? Takziah itu menghibur. Siapa yang dihibur ini malam? Saudaranya, iparnya, kemanakannya, teman-temannya, itu semua yang dihibur. Orang tuanya dua-dua. Itu yang dihibur ini malam. Bukan Ibu Rahmatia yang dihibur, keluarganya. Makanya takziah itu artinya menghibur. Ibu, saya itu mau sekali apresiasi itu ibu-ibu di sini. Saya alhamdulillah selama di Parang ini, memang kalau ada kegiatan begini tidak pernah sepi. Iya, tidak pernah sepi. Saya tahun berapa sih di sini? 2008 nih. 2009. Sejak 2009 Pak Ibu saya membina ibu-ibu majelis taklim di Parang ini. Sampai sekarang kalau ada takziah itu tidak pernah memang sepi. Ya. Saya sebenarnya juga ini terlanjur sudah mikuyakan karena Ibu Patona ya WA kan. Tas mungkin kumdan cara matasia malam Jumat bisa saya bilang bisa. Seandainya ku tahu bilang di sini tidak mau datang. Kemudian tidak bosan kita lihat dari 2009 di sini berkeliaran. Tidak bosan Ibu? Saya yang bosan. Saya lihat banyak sekali orang ini. Wih, luar biasa. Mungkin belok sini juga banyak. Itulah enaknya itu Pak, kalau ceramah di pemukiman Bu, ketimbang di kompleks. Ya, makin tidak banyak itu kendaraan tak parkir, tapi banyak tak datang. Dari mana semua ini? Ya dari sini. Saya ceramah di kompleks Pak, banyak orang datang, tapi banyak kendaraan tak parkir. Berarti yang datang orang jauh. Mana semua itu tangganya? Ya begitu orang di kompleks. Kau tahu nak tahu lo gue. Begitu orang yang tinggal di kompleks. Saya di kompleksku 47 tahun mah tinggal. Nah baru 4 ku tahu namanya. Bukan saya yang tidak bersosialisasi, yang lain tidak pernah kuliah Pak. Ini pun ku tahu namanya 4 orang kayak ini selalu kuliah di masjid. Iya, yang lain tidak pernah ketemu di masjid Pak, ke Cina. Saya alhamdulillah Pak bertetangga itu selama tinggal di kompleks itu diajari betul saya Pak bertoleransi. Serius. Depan rumah saya pasti itu orang Hindu. Rumah saya 1, 2, rumah ketiga 4 itu Chinese, agamanya Buddha. Ada lagi 1 antara rumah di sebelahnya Pak Pendeta. Ada juga di sebelahnya lagi orang Chinese, orang Nasrani. Saya betul-betul dihargai di situ dan saling menghargai kita. Jadi hampir semua hari raya yang ada dalam kalender Islam itu saya rasakan di kompleksku. Dan alhamdulillah kita rukun. Ini dekat-dekat kurban. Saya sudah telepon adik di rumahnya orang tua, siapkan tempat sapi nanti di sana. Karena sepanjang saya kurban Pak, tidak pernah potong sapi di rumah. Kenapa? Aku hargai depan rumahku orang Hindu. Orang Hindu itu menganggap sapi hewan suci.
Bagaimana perasaannya kalau di depanku itu foto itu Safia? Nah, makanya saya kalau bikin coto tidak pernah kubawakan depan rumahku, Pak. Kecuali coto ayam. Ya. Waktu Imlek saya datangi yang Chinese, hasil si pacar pulang bawa ampau. Menghargai. Hari raya Nyepi. Ya. Saya sedapat mungkin tidak ada suara-suara di rumah karena di depan lagi Nyepi. Tanggal 24 Desember malam Natal, kadang pergi ke sholat maghrib yang di sebelah rumah bilang Pak Pendeta bilang, Pak Ustadz mampir di rumah ya. Siap kok Pak. Pulang dari sholat isya saya mampir. Ya, sampai saya pernah ditanya, Ustadz ikut juga Natalan? Saya bilang tidak, saya kan dipanggil. Saya kan diundang. Kalau undangan itu mesti didatangi. Saya salah enggak, karena saya diundang. Makan makan gratis. Itu disalah kalau yang tidak bisa kumakan dan sediakan, dia manton cari ribut. Tapi kan tidak pernah jadi begitu, karena dia juga paham. Ada juga yang mohon maaf Pak Bu, yang sering tiap tahun bermasalah. Bagaimana kalau kita kasih ucapan? Kan dia juga, mereka juga mohon maaf tidak berharap dikasih ucapan. Kita gitu yang terlalu sensi. Jadi diam maki. Enaknya orang kalau kita saling bertoleransi. Bahkan kita dilarang dalam Al-Quran, kita dilarang untuk menghina keyakinan agama lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kalian menghina agama lain, Tuhan-Tuhan agama lain, karena mereka akan balik menghina Tuhan. Indahnya Pak. Tapi kan gini, saya tetangga kalau lagi bikin acara kebaktian apa, saya bilang sama anak-anak remaja masjid, Piko bantu itu di kompleksko yang bangun tenda, aturkan kursinya. Dia datang. Begitu sudah mau acara semulai, saya bilang pulang mah kok, biar juga tinggal kok tidak mau hafal di lagunya. Ya kan? Anak-anaknya juga tetangga itu yang non muslim, ketika kita bikin takziah, bikin acara apa, mereka juga datang bantu bikin tenda, pasang kursi. Begitu acara mulai ku cari pulang semua, bisa bilang wajar kan, biar juga tinggal, tidak mungkin ikut mengaji. Enaknya orang, karena kita satu gitu yang diharuskan, lakum dinukum, agamamu, agamaku. Kalau sudah pada ritual peribadatan, maka tidak boleh kita campur. Tapi kalau masalah muamalah, sosialisasi, itu tidak masalah. Tidak masalah kita saling bercampur. Itu namanya toleransi. Makanya kita hidup bermasyarakat, tidak boleh baku pilih-pilih. Itu yang kusukanya di Kelurahan Parang ini. Tetangga satu sama lain paling baku akur. Tidak pernah baku beser-beser. Begitu kapan di situ jadi? Kita tuh dekat, jadi kita selalu kutanya. Itu kalau ada acara begini, nggak tahu tetangganya mati, nggak tahu tetangganya mati taksia. 5 orang di satu rumah, tidak ada tahu yang datang duduk-duduk di situ. Kayak ton nanti mati tidak taksia. Tidak apa-apa dibesar suaraku? Ya, sudah dengar. Disuruh datang takziah saja, duduk begini, malas minta ampun. Alasannya dibilang mau mati tidur di dalam bidasterku, pakai talakon. Tidak mesti orang cantik pergi tasya, tidak mesti dipasang bulu matanya. Itu tahu ibu ya, talakon jadi. Yang jelas kita datang. Capek kau Ustaz, apa nak dicapek? Jika kau je orang, banyak di sini orang tidak kerja ji. Ada tahun pulang ji kerja Pak. Saya ini belum pada istirahat kok kodomi. Itu loh standar samping. Saya tinggalkan rumah tadi pagi jam 9 karena ada saudaranya bapak yang meninggal. Saya sampai di sana itu jam 3 di Antang. Pulang, tahu mi jalanan kan toh? Dari Antang ke selatan sana, dari Tata macet. Sampai di rumah sudah 5:30.
beres-beres, masuk maghrib. Di masjid kami itu setiap maghrib isya malam Jumat ada yasinan. Ada yasinan gue kesini. Ya, belum pas salam sholat sunnah menelpon beli layu. Di mana lagi ustaz? Kemudian tunggu mikir apa? Baru kesembahyang sunnah korup. Teman tercepat saya datang. Ya, kan jadi MC. Pikiran lupakan di parah. Ya, hadirlah, tidak capek jualan pita sia. Duduk saja, pasang telinga, dapat maki ilmu, dapat maki pahala. Apa lagi dapat? Hah? Ngarep nih. Apa yang dapat? Dos. Lagi malam ketiga ini, dah. Mas sorry. Banyak tidak lama, kayak ini banyak yang belum makan malam. Nggak tahu kita tadi kesana saya lewat titian Siratal Mustaqim langsung menoleh ke kiri dan dirokok. Balik ke servis itu malam ketiga iya. Nah, ini juga saya sering sampaikan banyak tong itu tidak mau makan di rumahnya orang mati. Saya itu juga tidak mau dikupusingi Pak. Kalau mau makan makan, tidak mau tidak usah. Tapi kalau dibilangi haram, ayo kita berdebat. Haramnya dari sisi mana? Semua makanan yang dihidangkan zatnya halal. Tuan rumah ikhlas. Tidak merasa direpoti. Di mana masalahmu? Justru lu repoti tuan rumah. Kalau sudah sedia di dalam, tidak ada yang mau terima. Banyaknya di dalam kuliah tadi, Bu. Nah, kalau tidak ada yang mau ambil, gimana? Apa semua? Maka kalau ada dibagi, terimalah. Oh, persoalan mau makan di sini atau tidak kan belakangan, Pi. Suka makan di sini, makan. Tidak mau kasih di samping, tak. Malu-malu bawa pulang, sembunyi di kudunta. Makanya aku bilang orang pergi tasya baji ki punak talakon. Itu tuh satu, dua, mana lagi talakon? Tiga. Bayangkan kalau talakon itu biar 4 dosen akan Namanya ketawa, sebentar pun diliaki. Biasa itu kalau selesai acara ya itu anak pancing kantong aja. Saya satu juga nih, ke bawah ya. Iya satu di tapi tidak bisa tertutup. Kan Pak Dos menjadikan satu. Keluar gitu aku ada jari di rumah. Karena biasa kuciniki. 10 tahun berlevitasi, ini itu gerakan senyap yang kelihatan. Sekitar minta ini ada jari di rumah. Langsung ini. Anak cucuku ini di rumah, anakku. Ada juga itu, sana-sana kodi. Tinggal dia diam-diam dan anak kerja. Begitu tas pergi langsung narumpaki busarana. Lihat sebentar. Nah, pada bikin lama sekali orang pulang dia belum tinggal. Ternyata ada tunggu tas ke pulang. Kalau pergi ada sisaan itu narumpaki. Nikmati kalau dikasih dong. Kalau tuan rumah dia kasih itu dia sudah niatkan. Kalau ada pahalanya dia niatkan untuk almarhum. Sampai ke pahala bersedekah atas nama orang mati sampai Pak. Seorang sahabat perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ummi mata, mamaku meninggal ya Nabi. Bagaimana caraku berbuat baik kepada mamaku yang sudah meninggal? Nabi bilang 3. 1, kalau dia belum haji, hajikan dia. Yang kedua, jangan putuskan silaturahim sama teman-temannya yang dia akrabi waktu dia hidup. Dan yang ketiga kata Nabi, gali sumur kok, niatkan pahalanya untuk orang tuamu. Apa maknanya itu? Bersedekah atas namanya. Boleh. Nah ini dekat-dekat kurban. Yang cinta sama orang tuanya, kurbankan atas nama orang tua tak.
Ini saya sering ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Boleh. Tapi ingat, kalau kita sendiri belum kurban, mending kita mau dulu. Tidak usah nama orang tua yang sudah meninggal. Berkurban atas nama orang yang meninggal boleh. Dengan catatan sebaiknya, bukan dilarang, sebaiknya ahli warisnya tidak menikmati daging pembagiannya. Saya sampaikan ini di beberapa masjid. Ada ibu-ibu pernah saya tanya, saya sampaikan. Dia tanya, Kak, Ustadz boleh berkurban atas nama mamaku yang sudah meninggal? Boleh. Akhirnya dia kurban. Tapi saya bilang, jatahnya itu tidak boleh kita nikmati. Kita harus sedekahkan semua. Besok ada telepon kan, dia bilang, Ustaz ganti namaku. Saya bilang, kenapa ya? Dia bilang, kalau namanya mamaku tidak dapat. Nah, sudah aku bikin bumbu. Pas diganti, namanya lagi nih kasih masuk. Ya, boleh. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, cara begini hadirlah. Pentingnya orang datang di acara takziah begini supaya memberikan penguatan kepada tuan rumah. Tuan rumah ini rasakan kesedihan. Sanupan sana pacena, Bu. Ya, di mana-mana itu kalau yang namanya kita mati, kita keluarga ada yang meninggal, pasti ada tonji paceta, sedita. Maka kita datang untuk watawasau bil haq, watawasau. Kita nasihatkan untuk sabar, jangan kita kalupa. Karena jangan sampai dia tidak bisa bersabar, yang keluar dari lisannya itu apa? Ratapan. Apa bahasa Makassarnya itu? Pitoto, piraun. Itu orang yang pitoto, orang yang piraun, Pak. Dosanya pada pelaku dan yang meninggal tersiksa. Ya? Bukan dilarang menangis. Saya tadi pagi itu saya bilang sama sepupu-sepupu semua. Ada tetangganya sepupu itu, waktu tanteku cium mikodong suaminya untuk terakhir kali sambil menangis. Karena saya mandikan, anak-anaknya juga cium. Masa dia larang? Jangan kau menangis, jangan kau menangis. Saya bilang, diam aku. Apa lo tahu kan? Kenapa kau larang menangis? Suaminya itu yang mati. Bapaknya itu yang mati. Bisa-bisanya kau bilang jangan kau menangis. Kau tidak rasa perasaannya. Biarkan dia menangis. Karena kadang ketika dia selesai menangis, enak Tommy perasaannya. Dia juga menangis bukan karena dia tidak terima, tapi dia menangis karena dia sedih. Apa yang bikin sedih? Tidak bisa lagi bersama-sama. Masa-masa indah itu akan kembali terputar di kepala ta. Saya waktu saya punya ibu meninggal, apa yang bikin saya sedih? Setiap saya diam dan kenang dia, Pak, muncul semua itu mulai dari saya kecil sampai selesai beliau urusi saya sampai beliau meninggal. Terputar semua itu di memori. Maka wajar kalau saya menangis. Masa tiba-tiba kita datang langsung bilang jangan kau menangis? Amakku anda. Ada temanku itu waktunya meninggal mamaku nggak pelukan, dia bilang jangan kau menangis. Bukan seandainya bukan ustaz, selalu mau tempat apa? Enak saja bilang jangan menangis. Mamaku ini. Mungkin kalau istri bisa jadi cari cadangan. Ini mama loh. Tidak ada duanya, only one forever. Ini larang. Tidak boleh menangis, wajar orang menangis. Bahkan ada lagi yang bilang tidak boleh kasih kena air mata, itu orang mati ya. Siapa tanya? Mana si galon, si rangka gitu air mata tidak bikin orang mati disiksa itu. Ada lagi dibilang sudah mandi, jangan kau kotor, jangan kau kasih kena air mata. Nah itu air mata bukan najis. Saya tadi Pak, aku suruh menangis aku. Peluk bapakmu itu sebelum saya tutup mukanya, peluk. Dia bilang, tidak apa-apa jika air mata. Bah, saya jangkau air bebe. Itu pun air bebe tidak apa-apa karena bukan jinajis. Cuma kan ada baunya. Peluk Mi, saya bilang peluk Mi. Mumpung belum saya kasih parfum. Karena pasti disakuk kok. Dia peluk Pak. Saya kasih puas-puas karena tidak ada Mi besok. Habis Mi dimakan tanah. Peluk Mi. Ada Mi bilang, Ustaz tidak boleh kasih kena. Diam kok. Tanya kok di mana kok, dari pesantren mana kok Kak? Banyak laranganmu. Udah pesantren kilat. 3 hari jago pesantren, ya datang. Ya, tidak boleh itu Bu. Itulah namanya empati, sifat cei orang kalau pergi melayat.
pasang itu sifat tak seperti yang dirasakan oleh orang yang meninggal. Tidak boleh kita sok tegar. Bu, apalagi kalau dia suaminya meninggal. Itulah perbedaannya kita laki-laki dan perempuan. Perempuan itu gampang sekali sensitif. Hatinya itu memang perempuan dengan laki-laki itu begini sebenarnya, Pak. Laki-laki itu cenderung menggunakan akalnya. Sementara perempuan itu cenderung menggunakan perasaannya. Apa buktinya, Ustaz? Coba lihat kalau ada anak-anak jatuh. Itu mamanya itu berdarah itu anak. Nah dia purus-purus di sana itu dia alus anakku, kenapa kina? Padahal sudah berdarah-darah itu. Karena perasaannya main. Kalau bapak-bapak enggak itu, enggak perlu dia pegang-pegang, langsung dia bilang bawa cepat ke rumah sakit. Otaknya yang jalan. Iya. Makanya itu banyak anak laki-laki dekat sama mamanya. Anak perempuan dekat sama bapaknya. Karena laki-laki cenderung menggunakan logikanya, maka cari orang yang menggunakan perasaan. Siapa? Mamanya. Nih, itu benar banyak mama dipatolo-tolo sama laki-laki. Makanya Islam ini membedakan Pak, mana laki-laki, mana perempuan dalam beberapa hal. Seperti misalnya dalam orang yang meninggal. Itu perempuan kalau habis ditinggal mati suaminya, tidak boleh langsung menikah. Ada namanya masa iddah. Ya, kalau saya tidak salah ya, benarkan saya kalau saya keliru. Perempuan yang kalau ditinggal mati suaminya itu tidak boleh menikah lagi, kecuali perempuan itu sudah haid 3 kali, bersih 3 kali. Baru dia boleh menikah lagi. Entah itu ditinggal mati atau dicerai mati atau dicerai hidup. Itu aturan kita. Tapi laki-laki enggak. Laki-laki enggak punya masa iddah, Pak. Hari ini istrinya meninggal, besok dia mau kawin lagi, boleh. Kurang ajar. Ika betul tahu tak liwa-liwa dulu Pak. Aslinya betul kurang ajar. Masa baru dikubur istrimu ini hari besok menikah mau lagi. Tapi pernah ada saya ditanya sama tetangga. Dia bilang, Ustaz, ada temanku masa diambil 3 harinya istrinya besoknya kawin lagi suaminya. Saya bilang, enggak apa-apa Ji. Daripada tetangga aku yang belum mati istrinya kawin lagi. Bagus kah dia sudah meninggal, tahu memang dibolehkan. Pada ada makanya itulah sebabnya Bu, kalau ada orang meninggal, biasanya kalau suami yang meninggal, biasanya itu laki-laki, istrinya tidak ikut ke kuburan. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa mengganggu prosesi pemakaman, karena perasaannya itu dia sampai dia jalo-jalo mengamuk. Ya, tapi tadi apa saya ceramahkan ini tidak terbukti Ji. Tadi saya punya tante ikut mengantar ke kuburan dan alhamdulillah bisa dengan tenang. Ya, dengan tenang. Setahun lamanya saya punya om itu Pak sakit. Lama-lama 1 bulan terakhir, pas betul 1 bulan dibilang anaknya, dia minta dicarikan ustadz untuk bisa dibimbing untuk selalu zikir supaya bersih. Pas setahun kemarin katanya, begitu sudah sholat maghrib, dia kode istrinya, saya merinding Pak, dia kode saya punya tante, baru dia bilang begini, baru dia cabut selang oksigennya, sudah meninggal. Dia tidak bisa, setahun itu dia tidak bisa lagi bernapas Bu, kecuali pakai oksigen. Jadi dia kemana-mana itu harus pakai setiap hari, pakai tabung yang kecil itu, yang 5 liter kalau tidak salah. Ya. Itu harganya 65.000 satu kali isi. Ya. Kadang 1 hari itu dia pakai 2. Tidak bisa bernapas Bu. Kita masih bisa bernapas, syukur ini. Itu oksigennya gue, 65.000 satu tabung. Gimana nih kalau tidak bisa bernapas? Akhirnya karena mungkin tidak sanggup dia buka itu Pak. Dia selesai. Dia kode istri, siap Pak. Makanya biar dia bisa betul-betul siap. Dan harusnya begitulah ketika kita pergi
ziarah kubur berada di kubur Bu ya, jangan bikin onar, jangan bikin susah. Makanya sudah kadang bilang ibu-ibu kalau ada orang mati diantar jangan suka ikut. Sampai di kuburan bikin susah jadi. Tapi apa kalau ada orang mati perempuan atau di kulit-kulit. Saking semangatnya belum pilih mandi setembak pilih PT-PT. Dalam bajunya serba hitam, selop tinggi kacamata hitam. Update status, OTW antar orang metong. Sampai di kuburan, sembarang mena pikir, biar baca doa tidak tahu. Apa doa masuk kubur? Apa Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Sudah baca Kak. Terganggu baunya itu di dalam benar. Assalamualaikum. 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 Ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Langsung masuk, tidak usah tunggu jawaban. Masuk di kuburan, jangan sembarang dipikir, jangan sembarang dilihat. Ini kiri kanan sembarang perhatikan. Itu cantiknya betul di sana. Untuk aku dibikinkan Kak. Nah, kau bikin temannya dilihat, aku itu kuburan ini sama namanya. Itu temannya 1 minggu na pikir Pak mati tuh. Itu kodong istrinya, suaminya, sibuknya mengangkat papan orang mati, sampiran, bawa batu nisan, jalan cepat begini hindari kuburan. Datang istrinya meselop tinggi. Ayah, ada loh bang, ini bagian sorongan naung di. Makanya bikin repot Ki. Itu udah saya bilang kalau ada orang mati diantar, tidak usah begitu Bu. Karena bikin repot jadi sampai di kuburan. Sampai di kuburan sembarang mena cerita. Harusnya dia ingat mati, masih mak gosip pun. Berhenti kiri kanan itu orang mati yang cerita. Ini anu. Apa itu Mek? Siap nih. Oh. Ya, makanya Bu. Hindari itu kalau di kuburan sama gosip, biar bukan di kuburan di mana-mana. Masa biar di kuburan kita ceritai kejelekannya orang. Dan memang kalau sudah hobi apa? Itulah orang Bu. Itu misalnya kesukaan di Parang ini. Tidak ada yang tidak suka gosip. Kalau Pak gosip itu di mana-mana ada. Biar di sini ada, cuma tidak tahu di mana duduk. Ada toh? Ada. Mana ya? Mana ya? Tunjuk ibeg. Tunjukin aku sih kok. Ada yang marah? Yang kibeg marah, masa marah gitu? Tapi tidak Ji. Kebanyakan itu kalau disinggung begini marah Ibu. Itulah kita ini para ustadz serba salah. Karena kadang banyak orang pergi dengar ceramah tidak mau tersinggung. Nah itu tujuannya penceramah untuk menyinggung. Supaya kita yang tersinggung bisa diperbaiki diri kita. Dan kalau tidak ada yang tersinggung, untuk apa kita ceramah? Cuma adabnya jangan kau sebutin namanya. Kan aku bilang di sini ada Pak Gosip, cuma tidak tahu yang mana. Tapi kalau pada ada yang tersinggung ya sudah pulang kita perbaiki diri kita. Jangan lagi jadi Pak Gosip. Oke? Ada tuh. Bilang ya ternyata di sebelah kiri. Karena sebelah kiri paling besar oke. Hilang itu. Sebentar itu kalau selesai acara begini pulang itu cerita kisah. Siapa itu panggil penceramah itu? Tuh Ibu Patone itu di Layu itu Sambaranton panggil penceramah. Tas semi sini. Tak bicara mana? Kalau ceramah saya kita mami dah singgung. Mana kau ditahu? Tidak boleh orang baper kalau pilih dengar ceramah. Tidak baik itu stasiun ceramah. Kau mau penceramah? Nah kau dengar bagaimana dibilang ceramah yang baik? Tidak baik ceramah itu sungguh nadi tinggi. Kau apa nu tinggi? Jangankan kita Bu, ini terakhir ini.
di dunia ustaz saja yang mungkin notabene ilmunya tinggi, itu masih banyak loh suka tidak bisa mengendalikan lisan. Makanya tidak salah kalau Nabi bilang, yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu karena dua. Karena satu, apa yang ada di antara kedua pahanya, dan apa yang ada di antara kedua bibirnya. Lisan dan kemaluan, kata Nabi, ini penyebab orang paling banyak masuk neraka. Tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak bisa mengendalikan ucapannya. Makanya kalau orang mati, dua benda ini yang paling duluan hancur. Kemaluan dan lisan. Diturun tak dikubur, ini dua tempat yang datangi dulu cacing. Karena dua tempat ini sumber paling banyak menimbulkan dosa. Maka jaga lisan itu. Ada temanku ustaz itu, nah cerita, tidak sadar kena temani cerita temanku. Nah cerita kak, nah, sampaikan ke saya itu temanku. Nah bilangi, karena bilang itu Ustaz Zain tidak beji ceramahnya, datang jadi kasih ketawa orang. Jadi ku baliki, daripada dia kasih tahu, kita datang jadi kasih tidur orang. Saya bilang, apakah ini takziah? Takziah kan menghibur. Kalau datang ke di sini mau kau bikin kajian, salah tempat ki bos. Cara sholat yang benar adalah ketika kita ruku, harus lurus ini belakang, salah tempat ki. Sebelum kita ibadah, maka kita harus mengetahui mana hamba, mana pencipta, siapa yang sembah, siapa yang menyembah. Kenapa pengajian tasawuf begini dibahas di takziah? Ini nasihat Pak, yang ceramahnya cuma satu arah. Yang kapan kita bahas tentang tasawuf, orang salah paham, pulang bisa jadi sesat. Yang ketika orang bahas fikih tidak selesai, orang bisa salah. Maka namanya nasihat saja. Setuju alhamdulillah, tidak setuju ya sudah, tidak usah diamalkan. Kan begitu. Kecuali khutbah Jumat, tidak boleh bikin ketawa orang. Menangis lagi tidak boleh. Saya tidak setuju Pak, kalau ada Jumatan khutbah dibikin ketawa dan dibikin menangis. Beda Idul Fitri boleh, tapi khutbah Jumat tidak bisa. Karena khutbah itu wajib. Makanya orang yang tidak dengar khutbah tidak sah sholat Jumatnya. Jadi kalau ada orang masuk di masjid besok hari Jumat, di komat baru masuk di masjid, dia wajib sholat zuhur, karena tidak sah Jumatnya. Kalau ada orang ke masjid, begitu hatib lagi khutbah dia main game, tidak sah Jumatnya, dia mesti sholat zuhur. Ya, ada anak-anak ribut saja pada saat hatib baca khutbah, baru kita bilang sama anak, jangan kau ribut lah. Yang menegur itu batal Jumatnya. Buka kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fala jum'a lahu, tidak sah Jumatnya, tidak ada Jumat baginya. Maka Jumat itu seperti orang sholat Pak. Kalau hatib sudah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu pada saat begitu itu lagi sembahyang orang sebenarnya. Makanya hatib kalau khutbah Jumat tidak boleh minum, karena dia lagi sholat. Kapan dia minum? Kita jadi makmum. Kalau saya Pak sholat duhur Kak, karena tidak sah Jumatan. Adakah sholat zuhur di hari Jumat bagi laki-laki? Ada tidak? Tidak ada. Diganti dengan sholat berapa rakaat sholat duhur? Berapa rakaat sholat Jumat? Kalau duhur dikatakan, Jumat dikatakan pengganti sholat zuhur, mestinya Jumatnya 4 rakaat. Mana paling duanya? Sepakat jadi khutbah, berarti 2 rakaat khutbah itu pengganti sholat zuhur. Maka orang yang lagi dengarkan khutbah hakikatnya lagi sholat. Makanya kalau di masjid besok hari Jumat bilang nih Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru masuk di masjid dia mesti sholat zuhur, tidak sah Jumatnya. 3 kali begini Pak, selalu terlambat dengan sengaja, dia mesti bersyahadah ulang karena dia keluar dari Islam. Jangan macam-macam dengan Jumat bos. Makanya orang tua dulu biar dalam kondisi sakit parah, nah bawa impusnya pergi di masjid demi Jumatan. Karena Jumat itu berkaitan dengan akidah. Jangan main-main besok. Makanya saya masjidku kularang bikin deker-deker depan masjid Pak, supaya tidak ada orang duduk-duduk. Kularang kanopi Pak teras masjidku. Kenapa? Supaya tidak ada yang duduk-duduk di motor pada saat khutbah Jumat, karena batal Jumatnya kalau hati. Ya, kalau tasya begini boleh. Jika ada tahu itu orang kalau pikir tasya tidak mau dengarkan ketawa-ketawa, ulang tom aku mungkin susah daripada tinggal ke sini menoko-noko hati. Dosa jinu dapat. Ada 2 hari lalu itu sampai jam 1 malam Kak berdebatku. Ada ceramah TikTok, ada ceramah saya share di TikTok.
Itu tentang apakah itu? Tentang sedekah. Ada sedikit guyonnya, lucunya. Dia komen di bawah. Dia bilang, ceramahmu ini tidak berfaedah dan mendatangkan murkanya Allah karena isinya cuma ketawa. Jadi saya balas dengan huruf besar semua. Jadi apa maumu? Ya sekarang Pak netizen harus dikasih begitu. Netizen itu yang maha benar. Dia bilang tidak, masalahnya begini, Nabi Muhammad itu tidak pernah bikin ketawa kalau dia ceramah. Saya bilang mana dalilnya? Nabi Muhammad pernah ketawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Kalau tidak suka, tidak usah skip nih, jamu kau dengar ke. Pas kuliah ke-1 di pengikutnya, woi saya 6.000 bos followersku. Kalau maju ini dapat ke-1 kursi. Tidak suka pulang. Saya tuh begitu di patanya dia layu. Awal ceramah sering sering dengar saya, tidak pernah berubah begitu aja cara berceramah. Suka alhamdulillah, tidak suka karena saya tidak hidup dari ceramah. Tidak suka jangan mau yang lain saya suka Kak Joja. Tidak suka Kak laku tonja sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya, mungkin kalau suka ketawa biasa itu orang ketawa biar pentakmia. Dia tinggal di tidak ada ekspresi. Aku bilang mati dah hati. Selesai ceramah aku tanya gitu, pernah kan dikerapokan di begitu. Pulang aku tanya tuan rumah siapa itu, bapak kan? Dia bilang orang tuli. Karena dosa masih. Terpaksa sebelum pulang ku datangi, Wang minta maaf karena sudah bilang dingin salam. Sudah bilang? Dami. Habis di bahanku. Iya, di parah ini tidak tahu berapa kali menceramah di sini. Kebanyakan tuh orang mati. Ya kayak mau waktu. Kita nanti tinggal menyusul toh. Apakah kita duluan saya belakangan, atau saya belakangan kita duluan? Ini mami gimana bagus. Kira demikian Bapak Ibu, intinya dari semua yang saya sampaikan malam ini. 2 Ji, yang pertama, jangan kita pernah berhenti doakan orang yang sudah meninggal. Kalau saya itu kebiasaan saya Bu, paling tidak dalam 5 waktu sholat, ada 1 waktu yang kita gunakan untuk mendoakan khusus orang meninggal itu. Saya biasa pakai habis subuh itu. Jadi habis subuh itu saya tawassul. Maksudnya mengirimkan Fatihah kepada Rasulullah, kepada para ulama. Ya, kalau saya itu ada 9 ulama yang selalu saya kirimkan Fatihah. Ya, kalau mau tahu nanti datang makin belajar. Baru saya kirimkan sama saya punya almarhumah ibu, baru wajaddati nenek-nenekku. Terus masing-masing tas satu-satunya Fatihah. Nah itu di sebenarnya baca itu guru pembacanya. Kubocorkan ini di situ. Jadi nanti kalau lebaran haji nak kurang-kurang jokta. Jangan mami kimaraya nih. Itu gitu. Sudah itu bacakan Fatihah untuk siapa? Untuk keluarga yang kita kenal, orang-orang yang baik sama kita yang sudah meninggal, walaupun bukan keluarga kiringan togi Fatihah. Itu kerja Bu, dia setelah subuh boleh, atau di satu waktu, pilih maki dalam 5 waktu itu, kirimkan semua Fatihah. Terakhir, yang kedua, yang berikutnya bacakan, kirimkan Fatihah untuk semua orang-orang yang baik sama kita yang masih hidup, besti-bestita, yang berjasa sama kita, kirimkan Fatihah semua. Dan terakhir, pegang sinita. Baru bacakan wabil khususan li, untuk saya bacakan Fatihah juga. Ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa selalu mendapat kebaikan. Dan yang kedua, kalau ada kegiatan seperti ini, hadirlah, karena ini cara kita bisa menyapa umat, bermuamalah dengan saudara-saudara kita di tengah masyarakat. Saya kira ini Pak Ibu, terima kasih atas perhatian tak. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, salah kata, selip kata. Saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Saya masih belajar juga. Kalau ada yang tidak sepaham dengan apa yang saya sampaikan, saya kira itulah kelebihan kita berislam. Satu kepala tapi bisa jadi memahami banyak makna. Ya, terima kasih, sehat kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tutup sama-sama mengirimkan fadilah suratul Fatihah untuk almarhumah Ibu Rahmatia binti Abdurrahman Baso ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah khususan ila ruhi almarhumah Rahmatia binti Abdurrahman Baso. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.